Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Azriel Sarnormapea dengan NIM 06400 Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi pembelian alat tulis kantor ATK atau stationery dengan mata kuliah manajemen data dan informasi. Agenda atau topik utama dalam presentasi kali ini, yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan dan manfaat, yang keempat ada desain. Adapun desain sendiri terdiri dari beberapa macam. Yang pertama ada flowchart, yang kedua user requirements, yang ketiga data flow diagram, yang keempat entity relationship diagram, yang kelima ada mapping. Kita masuk saja yang pertama kepada latar belakang. Perkembangan teknologi membuat persaingan usaha semakin ketat. Zaman sekarang, para pemilik usaha atau bisnis harus berinovasi dengan menggunakan teknologi sebagai tools untuk mempermudah usaha yang dijalankan. Tujuan dari pengaplikasian teknologi dalam bidang usaha adalah untuk mencapai profit berkelanjutan dan eksplorasi usaha bisnis. Aplikasi pembelian alat tulis kantor diterapkan agar mekanisme penjualan dan pembelian dapat berjalan lebih mudah dan fleksibel, tidak terkendala lokasi, jarak, dan waktu. Lalu kita masuk kepada rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya dapat untuk aplikasi ini ada dua. Yang pertama, bagaimana menganalisis dan merancang sistem penjualan dan pembelian alat tulis kantor. Yang kedua, bagaimana perekapan data penjualan dan pembelian yang lebih rapih dan mudah dipahami. Selanjutnya, kita masuk kepada tujuan dan manfaat. Yang pertama, tujuan. Tujuan dalam pembuatan aplikasi ini adalah pemilik bisnis sadar akan manajemen penjualan dan pembelian produk yang baik. Karena dengan adanya aplikasi ini, pemilik bisnis dapat menjaga proses bisnis tetap berjalan dengan baik sehingga arus pergerakan bisnis dapat terdokumentasi. Adapun manfaat yang dapat diberikan dari pembuatan aplikasi ini adalah yang pertama, mempermudah pemilik bisnis dalam perekapan data dalam bisnis. Yang kedua, mempermudah customer untuk membeli keperluan alat tulis kantor tanpa terkendala jarak dan waktu. Yang ketiga, mempermudah pemilik bisnis untuk mempromosikan bisnisnya. Lalu kita masuk kepada desain. Ada 5 topik akan dijelaskan. Yang pertama ada flowchart, yang kedua ada user requirements, yang ketiga ada DFD atau data flow diagram, yang keempat ada ERD atau entity relationship diagram, yang terakhir mapping. Lalu kita masuk kepada flowchart. Pada flowchart ini saya membuatnya menjadi beberapa bagian atau saya potong sehingga akan lebih jelas ketika ditampilkan di slide saat ini. Kita masuk saja. Yang pertama, untuk sistem ini ada 3 aktor yang terlibat. Yang pertama ada customer, yang kedua ada sistem, yang ketiga ada admin. Di sini kita menganggap bahwa setiap customer dan admin yang akan menggunakan aplikasi ini sudah melakukan registrasi pada sistem, sehingga kita pada saat ini hanya memulai pada tahap login. Lalu yang pertama, customer melakukan login dengan email dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya. Lalu kemudian proses berlanjut kepada sistem untuk memvalidasi atau mengecek apakah email dan password yang dimasukkan sudah benar atau belum. Maka di sini ada 2 decision. Yang pertama, ketika gagal atau tidak berhasil, maka proses dikembalikan kepada customer untuk memasukkan kembali email dan password yang benar. Lalu ketika berhasil, maka sistem akan menampilkan halaman pertama dari website. Lalu kemudian proses berlanjut kepada customer untuk memilih produk yang ingin dia beli. Setelah customer memilih produk yang ingin dia beli, maka customer melakukan atau membuat pemesanan. Setelah itu, setelah customer melakukan pemesanan atau membuat pemesanan, maka sistem di sini akan mengecek apakah barang yang dipesan atau produk yang dipesan tersedia atau tidak. Oleh sebab itu, maka di sini ada 2 decision. Yang pertama, ketika
ketika barang yang dipesan tidak tersedia, maka proses dikembalikan kepada customer untuk memilih kembali produk lain atau mengganti produknya. Atau yang kedua, ketika produk yang dipesan sudah tersedia, maka sistem akan memproses pemesanannya. Setelah sistem memproses pemesanannya, maka proses berlanjut kepada customer untuk diminta menyelesaikan atau melengkapi identitas, alamat, jumlah produk, dan mengonfirmasi pemesanan. Lalu selanjutnya, setelah customer mengisi semua data-data ini, maka customer memilih metode pembayaran yang akan digunakan. Setelah customer memilih metode pembayaran, maka customer melakukan pembayaran. Setelah customer melakukan pembayaran, maka di sini sistem akan menampilkan pada aplikasi pesan, yaitu please input your payment slip. Lalu setelah itu, customer menginput atau memasukkan payment slip yang sudah dia dapatkan. Setelah customer menginput, maka proses berlanjut kepada admin, di mana di sini admin berfungsi untuk mengonfirmasi atau memvalidasi proses pembayaran. Di sini ada 2 decision yang akan terjadi. Yang pertama, ketika pembayaran tidak terkonfirmasi, maka proses berlanjut kepada customer atau kembali kepada sistem untuk menampilkan kembali pesan please input your payment slip. Lalu yang kedua, ketika pembayaran terkonfirmasi, maka di sini sistem akan menampilkan juga pesan your payment confirmed, wait for your product arrive at destination. Setelah itu, sistem membuat invoice dari pemesanan yang dilakukan oleh customer. Setelah invoice terbuat, maka di sini customer akan dihadapkan pada dua pilihan. Yang pertama, apakah customer akan tetap pada aplikasi atau tidak. Ketika customer ingin tetap pada aplikasi atau ingin melakukan pembelian kembali, maka proses akan berulang kembali dimulai dari choose the product ini, atau customer harus memilih kembali produk yang akan dia pesan. Kalaupun customer tidak ingin melakukan pembelian atau tidak ingin berada di aplikasi lagi, maka proses akan berhenti pada customer tersebut. Selanjutnya, ada user requirements. Pada user requirements ini ada 3 aktor dan ada deskripsi kebutuhan pengguna aplikasi masing-masing aktornya yang akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, admin. Deskripsi kebutuhan pengguna aplikasi. Yang pertama, admin melakukan proses login. Lalu yang kedua, admin menginput dan mengupdate data produk. Yang ketiga, admin melakukan perbaikan dan perawatan sistem. Yang keempat, admin mengecek dan mengonfirmasi pembayaran. Yang kelima, admin mendata arus atau flow dari barang. Yang kedua, aktor yaitu sistem. Yang pertama, verifikasi email dan password yang dimasukkan customer ketika login. Yang kedua, menampilkan message kepada customer. Yang ketiga, menyimpan data produk. Yang keempat, mencetak invoice atau bukti pembayaran atau bukti transaksi. Lalu yang ketiga, aktor yang terakhir yaitu customer. Customer yang pertama melakukan login. Yang kedua, customer melakukan pemesanan dan pembayaran produk. Yang ketiga, customer menginput informasi pemesanan. Dan yang terakhir, customer melakukan konfirmasi pembayaran. Lalu selanjutnya kita masuk kepada data flow diagram dari aplikasi ini. Yang pertama ada DFD level 0. Nah, di sini ada 3 aktor yang terlibat, ada customer, ada sistem, ada admin. Yang pertama ada customer menginput atau memasukkan data berupa email, password, produk yang dibeli, bukti pembayaran, informasi pemesanan kepada sistem. Lalu setelah itu, data tersebut akan dialirkan kepada admin berupa data produk dan informasi pemesanan customer, lalu bukti pembayaran customer. Setelah itu, admin kembali memberikan data berupa konfirmasi pembayaran, nomor resi pengiriman, update pengiriman pesanan kepada sistem,
Lalu setelah itu sistem mengalirkan data tersebut kepada customer. Itulah data flow diagram level 0 untuk aplikasi ini. Lalu selanjutnya data flow diagram level 1 atau yang lebih spesifik, yang lebih rinci lagi dari aplikasi ini. Ada 6 proses atau 6 tahap yang saya buat di sini. Yang pertama ada sign up, yang kedua ada login, yang ketiga ada update produk, yang keempat ada pembelian produk, yang kelima ada pengiriman. Kita mulai saja dari yang pertama sign up. Di sini admin dan customer sama-sama melakukan sign up pada sistem, lalu selanjutnya data tersebut akan dimasukkan kepada data store atau table dari data user dan data admin. Lalu setelah itu kita masuk kepada tahap login. Yang pertama, customer dan admin juga sama-sama melakukan login di sini dengan memasukkan email, password, dan nama. Lalu selanjutnya, setelah itu data tersebut akan dialirkan atau dimasukkan kepada data user dan data admin di sini untuk dilakukan verifikasi berdasarkan data yang tersedia pada table tersebut atau data store tersebut. Setelah itu data store masing-masing atau table masing-masing mengalirkan data berupa verifikasi akun user dan verifikasi akun admin. Lalu kita selanjutnya berlanjut kepada tahap update produk. Di sini update produk atau proses update produk hanya bisa dilakukan oleh admin. Yang pertama, admin memasukkan data berupa jenis barang, jumlah barang, harga barang kepada sistem. Setelah itu, data tersebut dimasukkan kepada tabel data produk atau data store data produk. Lalu selanjutnya, tabel tersebut atau data store tersebut mengembalikan data untuk ditampilkan kepada sistem. Lalu sistem menampilkan kembali data tersebut kepada admin. Seperti itu. Lalu selanjutnya masuk kepada tahap pembelian produk. Ini pembelian produk dilakukan oleh customer, di mana customer memasukkan jumlah item, jenis item, informasi pemesanan kepada sistem, lalu data tersebut dimasukkan kepada data store atau table data pembelian. Setelah itu, data store atau table tersebut membuat ringkasan atau pembelian produk untuk dialirkan kepada sistem. Setelah itu, sistem mengalirkan kembali data tersebut kepada customer. Selanjutnya, ada tahap konfirmasi pembayaran, di mana konfirmasi pembayaran ini dimulai dari customer memberikan data berupa bukti pembayaran kepada sistem. Setelah itu, sistem mengalirkan data tersebut kepada data store untuk disimpan. Lalu setelah itu, data store atau table memberikan data berupa bukti pembayaran tersebut kepada admin. Ini untuk dilakukan konfirmasi. Setelah itu, admin akan memberikan data berupa di sini konfirmasi pembayaran kepada sistem. Lalu selanjutnya, sistem memberikan data tersebut konfirmasi berupa konfirmasi pembayaran kepada customer. Lalu selanjutnya kita masuk kepada tahap pengiriman. Di sini pengiriman dimulai dari customer memasukkan informasi data berupa produk yang dipesan, informasi pengiriman, dan informasi kurir yang akan dipakai. Lalu selanjutnya, produk data tersebut dimasukkan atau disimpan kepada tabel data pengiriman yang berupa produk yang dipesan, informasi pengiriman, informasi kurir, seperti itu kepada data store atau tabel data pengiriman. Selanjutnya, data-data tadi dialirkan kembali kepada admin di sini untuk diproses pemesanannya. Setelah admin memproses pemesanannya, lalu admin mengalirkan data kepada sistem di sini berupa nomor resi pengiriman dan informasi kurir untuk disimpan di data store atau di table. Lalu selanjutnya table tersebut memberikan data berupa nomor resi pengiriman, informasi kurir kepada pengirim pada sistem. Lalu selanjutnya sistem memberikan data-data tadi kepada customer. Itulah data flow diagram atau DFD untuk aplikasi ini.
Dan selanjutnya di sini kita akan membahas tentang entity relationship diagram. Pada entity relationship diagram ini ada 6 tabel yang bekerja atau berfungsi di aplikasi ini. Yang pertama ada customer, yang kedua ada keranjang, yang ketiga ada produk, yang keempat ada admin, yang kelima ada pembelian produk, yang keenam ada pengiriman. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama customer. Customer memiliki atribut yaitu nama customer, email customer, password customer, ID customer, nomor HP customer, di mana ID customer ini menjadi key atau ID kunci daripada table customer. Lalu yang kedua ada table keranjang, di mana table keranjang ini memiliki 3 atribut, yaitu ID produk, ID keranjang, jumlah produk. Dan ID keranjang ini menjadi primary key atau kunci daripada table keranjang ini. Lalu selanjutnya ada table produk. Table produk memiliki 6 atribut. Yang pertama ada harga produk, yang kedua ada nama produk, yang ketiga ada ID produk, yang keempat ada keterangan produk, yang kelima ada stok produk, yang keenam ada foto produk. Dan atribut ID produk menjadi primary key atau kunci daripada table produk ini. Lalu selanjutnya kita beralih kepada table pembelian produk. Table pembelian produk ini memiliki 7 atribut, yaitu jumlah pesanan, ID produk, nama pesanan atau nama pemesan, alamat pengiriman, total harga, ID pesanan, dan bukti pembayaran. Dengan ID pesanan ini menjadi primary key atau kunci daripada table pembelian produk ini. Selanjutnya kita beralih kepada table admin. Table admin memiliki 4 atribut, yaitu ada nama admin, yang kedua ada konfirmasi pembayaran, yang ketiga ada invoice pembelian, lalu yang terakhir ada password. Dengan nama admin menjadi primary key atau kunci daripada table admin itu sendiri. Dan yang terakhir ada table pengiriman. Table pengiriman memiliki 6 atribut. Yang pertama ada alamat pengiriman, kedua ada nama pembeli, yang ketiga ada nomor resi, yang keempat ada ID pesanan, yang kelima ada nomor handphone customer, yang keenam ada tarif ongkos kirim. Dengan ID pesanan itu menjadi primary key atau kunci daripada table pengiriman itu sendiri. Dan bisa kita lihat di sini kardinalitas masing-masing daripada masing-masing table dengan table yang lainnya. Bisa kita lihat di sini. Itulah entity relationship diagram untuk sistem aplikasi ini. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang mapping database. Di sini ada 6 tabel dengan masing-masing atributnya. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama ada customer, tabel customer dengan atribut yaitu ID customer, nomor HP customer, password customer, email customer, dan nama customer. Dengan ID customer ini menjadi primary key daripada table customer. Lalu selanjutnya ada table keranjang dengan 3 atribut. Yang pertama ada ID produk, yang kedua ada ID keranjang, yang ketiga ada jumlah produk. Dengan ID keranjang ini menjadi primary key dan ID produk menjadi foreign key dari ID produk di sini, ID produk di table produk. Lalu selanjutnya ada table produk. Table produk terdiri dari atribut yaitu ID produk, harga produk, nama produk, keterangan produk, stok produk, dan foto produk. Dengan ID produk itu sendiri menjadi primary key daripada
tabel produk, dan ID produk ini menjadi foreign key dari ID produk yang ada di tabel pembelian produk. Lalu selanjutnya tabel pembelian produk. Ada atribut yaitu ID pesanan, jumlah pesanan, ID produk, nama pemesan, alamat pengiriman, total harga, dan bukti pembayaran. Dengan primary key daripada tabel pembelian produk ini yaitu ID pesanan. Dan ID pesanan ini juga menjadi foreign key daripada tabel pengiriman. Terus selanjutnya kita masuk kepada tabel admin, di mana tabel admin sendiri memiliki 4 atribut. Yang pertama ada nama admin, yang kedua ada konfirmasi pembayaran, yang ketiga ada invoice pembelian, dan yang terakhir ada password. Lalu yang terakhir kita masuk kepada tabel pengiriman dengan atribut yaitu ID pesanan, alamat pengiriman, nama pembeli, nomor resi, nomor handphone customer, dan yang terakhir tarif ongkir. Dengan primary key daripada tabel pengiriman yaitu ID pesanan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk presentasi tentang aplikasi penjualan alat tulis kantor atau stationery. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.